Selesai saya bicara hari ini, besok saya mati, saya siap kok. Allah Akbar. Serangan ini diluncurkan dan dilancarkan 1 hari sebelum pemungutan suara. Menelusuri pengakuan Pak Antasari ini, ya, karena menyebut 2 nama, ya, di balik terbunuhnya almarhum saudara saya, ini menjadi tugas kepolisian. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung. Jadi kalau toh nanti Presiden juga harusnya melihat bahwa ini ada rekayasa, ada fitnah, ada terdolimi segala macam. Itulah yang mestinya negara harus hadir dalam bentuk pemberian gerasi dari Presiden. Saya ulangi lagi, terkait langsung. Suami saya bilang ini pasti perbuatan Antasari, dan suami saya menunjukkan isi SMS yang isinya astagfirullah. Saya diajari kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Antasari memukul gendang, SBY menari cemas. Jalan terjal dan berliku harus ditempuh Antasari Azhar untuk mendapatkan keadilan. Sejak dari balik jeruji besi hingga kini, ketika ia telah bebas murni dari vonis masa hukuman 18 tahun penjara yang harus dijalaninya. Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, divonis bersalah atas tudingan menjadi otak pembunuhan Nazarudin Zulkarnain. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Antasari dalam melawan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Masa-masa persidangan yang penuh kejanggalan, ada barang bukti penting yang raib entah kemana, misteri SMS gelap, pengabaian bukti-bukti penting yang disampaikan oleh beberapa ahli, menunjukkan bahwa kasus Antasari penuh misteri. Akhirnya, Antasari membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat presiden mengetahui persis kasus yang menjeratnya. Antasari mengungkapkan, sekitar Maret 2009 ia didatangi CEO MNC Group Haritanu Sudibyo yang mengaku diperintah oleh SBY untuk menemuinya. Misi Haritanu saat itu adalah meminta Antasari agar tidak menahan Aulia Pohan, besan SBY. Untuk itu saya mohon kepada Bapak SBY jujur. Beliau tahu perkara saya ini, cerita apa yang beliau alami dan beliau perbuat, kata Antasari. Di mana pernyataan Antasari ini juga sangat mengejutkan dan langsung menampar wajah SBY yang selama ini sangat kuat menjaga citranya sebagai pemimpin yang santun, penuh kasih dan juga adil. Di mana sebelumnya Antasari ada sedikit menyingkap cerita bahwa ada seorang pengusaha media yang menemuinya terkait dengan kasus Aulia Pohan. Namun nama Haritanu muncul ke publik baru kali ini disampaikan oleh Antasari. Sejauh mana hubungan SBY dengan Haritanu selama ini jarang terpublikasi kepada publik. Bisa jadi dengan tersingkapnya kedekatan Haritanu dan SBY dapat menyingkap kasus sikap kekurang berpihakan terhadap media milik Haritanu dalam pemberitaan seputar pemerintahan Jokowi JK. Pada Rabu 29 Oktober 2008 lalu, melalui sebuah konferensi pers di KPK, Antasari Azhar mengumumkan tersangka baru kasus korupsi penyalahgunaan dana Bank Indonesia senilai 100 miliar. Nama-nama yang diumumkan sebagai tersangka saat itu adalah Aslim Tajudin, Bunbunan Hutapea, Maman H. Sumantri, dan Aulia Pohan yang merupakan mertua dari Agus Harimurti Yudhoyono. Pengadilan Tipikor pada Rabu 17 Juni 2009 menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Aulia Pohan. Pada 14 Maret 2009, Nazarudin tewas tertembak di dalam mobilnya seusai bermain golf. Pada Mei 2009, Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka dan tuduhannya. Antasari terlibat sebagai dalang pembunuhan Nazarudin. Antasari yang saat itu menjabat Ketua KPK merasa dikriminalisasi oleh sebuah kekuatan besar, dituding sebagai tersangka dalang pembunuhan Nazarudin. Terjadi berbagai drama yang mengejutkan dan tragis selama masa persidangan. Namun akhirnya, Antasari harus menelan bin pahit. PN Jakarta Selatan setelah majelis hakim yang dipimpin Heri Suwantoro menjatuhkan vonis 18 tahun penjara pada 11 Februari 2010. Antasari Azhar menyebut bahwa Haritanu mendatanginya sekitar Maret 2009. Waktu yang jaraknya sangat dekat sekali dengan peristiwa terbunuhnya Nazarudin pada 14 Maret 2009. Namun, pernyataan Antasari tentang hal ini bisa dengan mudah dibantah oleh Haritanu atau SBY. Apakah Antasari punya bukti kuat yang membuat Haritanu tidak bisa berkelit?
Jika jawabannya ya, maka kasus Antasari akan memasuki babak baru yang menghebohkan. Antasari memukul gendang, SBY menarik cemas. Bila kasus ini terus bergulir dan menjadi konsumsi pembicaraan para netizen hingga tahun depan, maka hal itu sama saja artinya Antasari tengah menggali liang kubur bagi kematian Partai Demokrat. SBY langsung panik dan beliau mencuit di Twitter, coba membelokkan kasus ini sebagai bola panas bagi pemerintahan Jokowi JK. Blunder bagi SBY bila mengaitkan pernyataan Antasari di atas dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 silam dan juga menuding pemerintahan punya kepentingan untuk memojokkannya. SBY, lihatlah kenyataan dengan jiwa besar. Siapa yang menebar angin, maka ia akan menuai badai.